Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Pukul 13 sampai 14.30. Silakan Ramadhania langsung ke. Jadi tadi saya tanya kapan fixnya jumlah Alkitab kita seperti yang sekarang ini. Ini fixnya abad keempat. Sesudah konsili Nikea tahun 325 melawan ajaran Arianisme, Athanasius, seorang pimpinan dari gereja Alexandria, menulis surat edaran. Dan dalam surat edaran itu dia menyebut jumlah kitab suci persis seperti yang kita miliki sekarang, termasuk kitab suci yang diterjemahkan yang tidak ada di dalam kitab suci Ibrani Palestina tadi, yaitu yang kalau di dalam gereja Ortodoks namanya disebut kitab Anakinos Komena, yaitu kitab yang layak dibaca tapi tidak boleh dipakai dasar membuat dogma. Itu sikap Ortodoks. Dibaca layak karena itu dulu pernah digunakan oleh para bapak gereja dan dianggap bagian dari perjanjian lama. Tapi Athanasius dalam surat itu mengatakan surat-surat itu layak dibaca. Kenapa? Karena kalau kita tidak tahu apa yang tertulis di situ, kita tidak tahu apa sih yang terjadi antara Maleakhi sampai Injil Matius itu ada apa? Kosong. Banyak kita tidak tahu, tapi ternyata dalam kitab-kitab ini dijelaskan apa yang terjadi sebelum datangnya Yesus, terutama dalam kitab Makabe, 2 Makabe, dan juga mengenai ide tentang logos, tentang firman yang menjadi manusia. Itu sudah ada bayang-bayangannya di dalam kitab kebijaksanaan Salomo, kitab ini. Jadi dari kitab-kitab ini kita mengerti perkembangan pemikiran orang-orang Yahudi waktu itu, sehingga menjembatani antara perjanjian lama kitab Maleakhi sampai perjanjian baru. Oleh karena itu kita percaya kitab itu tidak, kitab ini penting untuk tujuan sejarah, untuk mengerti apa yang terjadi zaman itu. Seperti terjadinya orang Farisi, orang Saduki, siapa mereka ini, bagaimana bisa terjadi, itu tertulisnya dalam kitab-kitab itu. Oleh karena itu kita perlu membaca kitab ini untuk mengetahui latar belakang perkembangan pemikiran dan perkembangan sejarah orang Yahudi. Dan begini, ini orang Yahudi, ini karya-karya terkenal ini. Dia hidup tahun 37, hampir sejaman dengan Tuhan Yesus. Namanya Flavius Josephus. Di sini ada keterangan dia tentang bagaimana Yesus memang bangkit dari orang mati, bahwa dia ditetapkan. Jadi ini ada keterangan sejarah independen dari Alkitab yang menjelaskan tentang memang Yesus mati, dia bangkit, dan dia mengatakan bahwa dia berbuat mukjizat, dia bertindak seperti Allah sendiri kalau dia boleh disebut sebagai Allah, katanya begitu. Padahal dia orang Yahudi. Jadi mereka yang mengatakan bahwa Yesus tidak disalib dan lain-lain itu tidak berdasarkan sejarah. Saudara tahu nggak siapa yang pertama-tama membuat ide bahwa Yesus tidak disalibkan? Itu salah satu Injil Gnostik tadi, namanya Basilides. Basilides percaya karena tubuh ini buruk, maka tidak mungkin firman Allah mengambil tubuh jadi manusia. Pura-puranya saja dia jadi manusia. Jadi waktu disalib, bukan dia yang disalib, orang lain. Dan dia mengatakan Simon dari Kirene yang disalibkan. Nah, ide ini yang akhirnya mempengaruhi agama Islam ketika agama Islam itu muncul. Jadi sebenarnya bahwa Yesus tidak disalibkan itu adalah merupakan pernyataan dogmatis yang dasarnya gnostikisme daripada pernyataan sejarah. Kalau sejarah banyak sekali bukti-bukti yang mengatakan ya memang Yesus disalib, Yesus bangkit, dan kekristenan tidak mungkin dapat diterangkan tanpa kebangkitan Yesus.
Bagaimana orang tadinya penakut, para nelayan yang tidak berpendidikan sampai keluar ke wilayah Roma dan menaklukkan kekaisaran Roma tanpa pedang, tanpa perang. Ini hanya dapat diterangkan bahwa memang terjadi satu mujizat yang luar biasa. Bahwa memang kekristenan itu muncul akibat daripada kebangkitan Yesus ini. Tanpa kebangkitan Yesus, sejarah kekristenan tidak bisa diterangkan. Tidak akan bisa diterangkan. Jadi memang kebangkitan Yesus itu yang penting. Jadi saudara, apa yang dikatakan Athanasius mengenai kitab suci tadi, itulah yang menjadi sikap gereja ortodoks sampai sekarang. Kita membaca kitab-kitab itu dalam bentuk utuhnya di Septuaginta, tetapi kita dilarang untuk membuat dogma apapun dari situ. Nah, sementara gereja Roma Katolik ya ambil kitab itu, tapi tidak semuanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Jadi waktu itu yang menerjemahkan adalah Santo Jerome. Dari 4 buah kitab Makabe yang diterjemahkan cuma 2, yaitu 1 dan 2 Makabe. 3 dan 4 Makabe yang ada di Septuaginta tidak diterjemahkan dalam gereja Katolik. Jadi setelah Martin Luther terjadi reformasi Protestan, di mana Martin Luther menolak ajaran Nabi Penyucian. Yang ajaran Nabi Penyucian itu memang diambil dasarnya dari kitab 2 Makabe yang ditafsirkan secara cara tertentu. Akhirnya Martin Luther mengatakan ini ajaran tidak benar, tidak bisa kitab itu diterima. Sehingga akhirnya Martin Luther menolak kitab-kitab itu, dan dalam tradisi Protestan kitab-kitab itu akhirnya disebut sebagai kitab apokrifa, tapi dalam pengertian yang negatif. Jadi itu kitab palsu, ya. Palsu dari mana itu sejarah kok palsu? Baca dulu sebelum memberikan penilaian. Baca dulu kitab itu, kalau belum pernah baca jangan katakan itu palsu, belum tahu kok ya. Baca dulu ya. Baru setelah itu tahu ini palsu atau tidak. Nah, gereja Roma Katolik waktu itu, saudara reformasi Protestan, mengadakan konsili di Trente. Di dalam perlawanannya terhadap reformasi Protestan, akhirnya gereja Roma Katolik menegaskan kitab ini bukan apokrifa, bukan hanya sekedar kitab yang layak dibaca. Kitab ini sama sifat kanonnya, hanya kanon yang kedua. Maka namanya Deuterokanonika, artinya kanon yang kedua. Jadi nama-nama kitab ini kalau Protestan menyebutnya apokrifa dalam pengertian itu kitab salah. Makanya saya imbau saudara itu baca ini supaya tahu sejarah ya. Jangan hanya imbauan karena tidak senang, tidak boleh gitu. Ya, gereja Katolik menyebutnya Deuterokanonika, ya karena itu dianggap kanon kedua dalam perlawanannya terhadap Martin Luther waktu itu. Dan gereja Ortodoks menyebutnya sebagai Anaginosko-mena, kitab-kitab yang layak dibaca. Nah baik, jadi kembali kepada kisah para rasul tadi. Setelah Petrus akhirnya berada di Antiokhia selama 7 tahun, dan akhirnya dia digantikan oleh Evodius digantikan Ignatius yang menulis 7 surat itu. Dia pindah ke Roma bersama Paulus di sana. Di Roma dia mentahbiskan Linus sebagai uskup pertama di Roma menurut keterangan Eusebius. Eusebius adalah bapak sejarah gereja, orang yang pertama kali menulis sejarah gereja dari zaman Rasul sampai zamannya Konstantinus Agung. Dia menulis abad keempat. Di situ dituliskan bahwa yang ditahbiskan pertama kali jadi pimpinan gereja Roma adalah Linus. Sementara gereja Roma Katolik pada jam berikutnya mengatakan Petrus sebagai uskup pertama. Petrus tidak pernah jadi uskup, hanya sebagai rasul yang memimpin gereja di sana. Tapi sebelumnya dia sudah memimpin gereja Antiokhia gitu ya. Jadi kalau ada mau klaim-klaiman gitu, oh kami mengganti Petrus, patriarknya kan sebenarnya kami lebih dulu dari kamu, nanti begitu bisa bertengkar itu nanti, ya kan? Malah pas tadi Yerusalem dulu kami lebih dulu lagi gitu nanti, ya. Karena jadi sejarah jangan dikacaukan dengan dogma. Ya. Dogma bahwa Petrus sebagai paus yang pertama itu adalah dogma, bukan fakta sejarah. Fakta sejarah adalah Petrus mentahbiskan Linus menjadi pimpinan gereja pertama di Roma, dan akhirnya dia mati di sana. Dia dilawan oleh Simon Magus.
Simon orang tukang sihir yang dalam Kisah Rasul 8 itu, dan kisahnya serem sekali. Dia saling mengeluarkan sihir dan Petrus menggunakan kuasanya. Akhirnya Simon ini mengeluarkan ada kisahnya sih. Dia mengeluarkan trik sihirnya. Dia terbang, tapi Petrus melihat bahwa dia terbang itu diangkat roh jahat. Didoakan, diusir dalam nama Yesus. Roh jahatnya pelari, orangnya tidak ada yang topang, jatuh mati. Itu kisahnya Simon Magus. Tapi akhirnya Petrus, Kaisar Nero itu marah-marah sama Petrus karena Kaisar Nero percaya orang ini. Akhirnya Petrus ditangkap mau dibunuh, dia lari. Ketika dia lari, Tuhan Yesus bertemu dengan dia. Kamu mau mana Petrus? Kalau kamu mau lari, biar aku yang masuk, aku yang disalibkan kembali. Wah, dia bertobat. Dia kembali ke Roma, dia akhirnya rela disalibkan, tapi tidak mau disalibkan seperti Tuhan Yesus. Dia mengatakan, aku tidak layak disalibkan seperti rajaku, taruh kepalaku di bawah. Akhirnya Petrus disalibkan dengan kepalanya terbalik ke bawah, dan di sana juga akhirnya Paulus dipenggal lehernya. Yang kisahnya menarik, rasul yang paling jauh perginya adalah Rasul Thomas. Dia pergi ke India. Saya sudah pernah ke India, ke tempat di mana keturunan orang-orang Kristen pertama yang diinjil Rasul Thomas itu masih ada, orang Ortodoks India di Kerala. Saya sudah ke sana dan saya sudah berkunjung ke makamnya Rasul Thomas ke sana. Ada beberapa makam Rasul yang sudah saya kunjungi. Makamnya Rasul Yohanes saya kunjungi di Turki dan tempat tinggalnya. Dan di Turki pula di Hierapolis makamnya Rasul Filipus sudah saya kunjungi di sana. Terus makamnya Rasul Yohanes. Masalahnya Rasul Thomas. Kalau menurut ceritanya Rasul Thomas waktu itu akhirnya diberi tugas untuk mengabarkan Injil ke India. Dia dijual pura-pura jadi budak. Dijual kepada raja India namanya Raja Gundapur. Nah, pura-pura jadi budak, ditanya, kamu dari mana? Saya dari Syria, katanya gitu. Nah, terus kamu kalau gitu kemampuanmu apa? Saya jadi tukang bangunan. Oh, kebetulan saya mau bangun istana. Kau bisa nggak bangun istana saya? Boleh. Berapa butuhnya? Nah, lalu diperhitungkan uangnya sekian, lalu diberi sepundi-pundi uang itu untuk membangun istana. Tapi setelah uang diberikan kepada Rasul Thomas, bukannya untuk bangun, dipanggil semua pengemis dan orang miskin di negara itu, dikumpulkan di alun-alun, uangnya diberikan kepada mereka, disebar. Nah, akhirnya setelah waktu rumahnya itu harus selesai, dia dipanggil, istanaku mana? Raja Gundapur dibawa oleh Rasul Thomas, orang miskin itu dikumpulkan di alun-alun kerajaan, dibilang itu istanamu. Dia marah karena merasa diolok-olok sama Rasul Thomas. Rasul Thomas dimasukkan penjara. Nah, ketika Rasul Thomas dimasukkan penjara itu mau dihukum bunuh, adik rajanya meninggal karena orang Hindu. Adiknya mau dibakar di atas kayu. Ketika mau dibakar itu bangun, dia duduk lagi. Keluarkan itu orang suci dari orang suci apa? Itu kamu memasukkan orang ke dalam penjara orang suci. Yang mana? Itu yang mengajarkan yang dari Syria itu. Akhirnya dikeluarkan Thomas. Ada apa kamu? Gini, aku tadi ketika aku meninggalkan tubuhku, aku ketemu dengan orang berjubah putih berkilau-kilauan. Aku ditunjukkan ada rumah yang terbuat dari emas. Ditanya, kamu tahu rumah siapa itu? Enggak. Dia dibilang itu rumah abangmu. Yang bangun orang itu yang dimasukkan di penjara sama abangmu itu. Nah, ternyata istananya bukan istana di dunia ini gitu loh. Akhirnya Rasul Thomas dikeluarkan, dia diizinkan untuk mengabarkan Injil di situ. Nah, salah satu mujizat adalah ketika dia pergi ke Sungai Gangga, Rasul Thomas pergi ke Sungai Gangga ini. Kan orang-orang Brahmin itu kan menyembah matahari kan, mempersembahkan air. Nah, dilihat dipersembahkan ini airnya kok jatuh lagi gitu. Oh, pasti Tuhanmu tidak menerima persembahanmu. Kok kamu tahu itu? Buktinya air kamu persembahkan nggak diterima, naikkan ke Tuhanmu, kok malah jatuh lagi ke sungai. Berarti nggak diterima. Lo memang kalau air ya memang gitu kan, jatuh ke bawah bukan naik ke atas. Oh, kalau Tuhanku pasti terima kalau kamu persembahkan. Itu kan Tuhan yang benar. Akhirnya terjadi mujizat, Rasul Thomas ambil air, dipersembahkan, airnya naik. Airnya naik, para Brahmin itu bingung loh, kamu ini siapa?
Nah disitulah akhirnya Rasul Thomas mempertobatkan banyak orang di India yang ada sampai sekarang, yaitu orang Ortodoks Thomas di India, di Kerala masih ada sampai sekarang. Terus Rasul Thomas akhirnya meninggal di Bombay, dia dilempari batu mati di Bombay. Ya. Nah itulah Rasul Thomas. Siapa lagi yang saya mau ingin ceritakan? Ya saat itu Rasul Andreas pergi dari Israel, pergi ke daerah wilayah yang sekarang Turki dan Rusia di sana. Akhirnya dia pergi ke Patra Yunani, dia juga mati disalib di sana, tapi salibnya salib melintang ini. Dia disalib dengan salib melintang di kota Patra di Yunani. Terus Rasul Matius kalau saya tidak lupa dia pergi ke Inggris, selalu ke Ethiopia, mati di Ethiopia minta salam. Saya nggak ingat semua, tapi itulah beberapa kisah yang catatannya ada dalam kitab Sinaksarion ini, ya. Catatannya kitab orang-orang para rasul dan orang kudus ini. Yohanes digoreng ya, digoreng, tapi hidup nanti goreng raja. Ya. Nah itulah beberapa kisah-kisah saudara yang ada catatannya. Ya sekarang Kristen modern nggak tahu itu ya, nggak tahu cerita-cerita yang bahwa itu ada. Gitu ya. Di Pancung. Di Roma, di Pancung, malahnya di Pancung. Tapi di Alkitab tidak tertulis dengan. Lah ya adalah bu sejarah kok. Sejarah kan sesudah Alkitab. Alkitab menceritakan tentang Yesus, bukan tentang rasul-rasul. Ya kan? Dan biarpun tidak tercatat di Alkitab, memangnya Rasul Paulus sudah mati kan? Ya iya. Biarpun Maria tidak ceritakan di dalam Alkitab, kira-kira Maria mati nggak? Ada ceritanya nggak kira-kira? Loh, ada ceritanya nggak orang ini kira-kira? Ya ada, hanya Anda nggak tahu gitu aja gitu loh. Ya, bahwa di Alkitab tidak ada bukan berarti tidak terjadi, gitu kan? Jadi jangan berpancung gitu. Ingat tadi saya katakan. Apa tadi? Tradisi Rasulia. Ingat itu. Jangan melihat Kristen purba dari kacamata Protestantisme ya. Semuanya harus jual kita kalau nggak kita benda gitu. Nah saya tunjukkan lagi bahwa para rasul tidak selalu mengutip dari Alkitab. Coba Yudas 1 ayat 14. Kita harus cara kita berpikir harus berubah. Kalau melihat gereja purba ternyata nggak gitu Kristen zaman itu gitu. Bukan yang seperti kita lihat sekarang ini gitu. Yudas 1 ayat 14. Aku harap segera berjumpa. Yudas 1 ayat 14. Juga tentang mereka Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Dari mana ini? Di Perjanjian Lama ada Henokh keturunan ketujuh dari Adam itu bernubuat? Ada? Nggak ada kan? Saudara tahu nggak dari mana? Dari kitab ini. Nih. Kita apa ini? Ada dalam Perjanjian Lama? Tapi dikutip dari sini. Berarti kalau gitu para rasul tidak selalu berpikir seperti pemikiran reformasi. Semua yang di Alkitab, kalau enggak. Lah itu enggak ada. Nah, ternyata diambil dari kitab ya. Saya punya ini, jadi saya tahu. Ya. Nah, makanya harus terbuka sekarang kalau belajar seperti apa adanya sejarah itu. Jangan mempersempit cara pandang kita sendiri. Juga Yudas 1 ayat 9. Bacakan. Tapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Di mana itu di Perjanjian Lama ada itu? Malaikat berebutan mayat Musa dengan iblis ada dalam Perjanjian Lama? Tahu nggak dari kitab apa itu? Tiap kitab kenaikan Musa. Ada kitab-kitab itu. Makanya kalau kita kembali kepada ajaran gereja purba, ternyata asumsi kita sekarang itu ternyata beda dengan apa yang sebenarnya terjadi di gereja purba, gitu ya. Nah, jadi itu Bu ya, mengenai kematian Paulus itu semua ada dalam tradisi.
yang gereja ortodoks tetap memeliharanya, dituliskan dalam kitab yang namanya Sinaksarion yang saya sebutkan tadi. Jelas ini ya? Jadi kalau mau tanya datang gereja ortodoks, saya tunjukkan bukunya, saya tunjukkan ceritanya, ada semua di situ, gitu ya. Ada dalam gereja ortodoks. Baik, nah jadi apa yang terjadi saudara-saudara sesudah zaman para rasul ini, lalu zaman bapak-bapak sesudah rasul. Siapa tadi? Irenaeus, Polikarpus masih muridnya rasul. Ignatius masih muridnya Yohanes dan muridnya Petrus. Clement muridnya Paulus. Siapa? Irenaeus, Justinus Martir. Ya, itu adalah orang-orang, coba saya nggak hafal namanya semua, coba saya lihat. Jadi mungkin bapak-bapak perlu belajar ini, ilmu ini yang tidak pernah diajarkan dalam sekolah teologi Protestan. Apa itu? Ilmu apa itu? Ilmu tentang para bapak. Ini ada 4 jilid. Jadi kita tidak boleh melupakan nenek moyang rohani kita, tidak boleh. Kalau orang Batak punya tarombo, kita juga punya tarombo rohani. Tidak boleh dilupakan tarombonya, tidak boleh. Ya kan? Orang Tionghoa juga bisa melacak dari nenek moyang kita. Di gereja juga begitu. Kita punya nenek moyang kita adalah para rasul, lalu para bapak rasulia, para bapak sesudah rasulia, para apologis. Saya bacakan nama-namanya saudara ya, coba catat aja. Nanti suatu saat barangkali kita perlu belajar lagi ya. Di samping kitab-kitab apokrifa tadi yang dibikin orang Gnostik, itu apa itu? Kisah dari Justinus, kisah martir dari Silia, kisah Cyprianus, ya, dan macam-macam. Ya. Lalu sesudah para rasul meninggal, yang melanjutkan gereja siapa? Enggak, bukan hanya Paulus, ada beberapa, bukan hanya gereja Roma saja, tidak. Ya. Mari kita lihat di Alkitab. Kita baca di dalam Kisah Rasul 14 ayat 23. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan. Nah, kalau bapak-bapak ibu membaca penatua ini siapa mereka? Dalam pikiran bapak ibu? Majelis kan? Padahal itu bukan. Itu gembala gereja. Bahasa aslinya adalah presbiter. Saya seorang presbiter. Oleh karena itu dalam gereja ortodoks saya tidak disebut pendeta. Saya adalah presbiter. Tetuanya dari gereja maka dipanggil Romo. Orang tua, Romo itu orang tua. Bukan, Romo itu bapak bahasa Jawa itu. Bapak, ya karena bapak supaya nggak kacau dengan bapak biasa, maka digunakan istilah Romo yang tadinya itu hanya panggilan untuk orang-orang ningrat. Ya, yang karena itu sudah tidak dipakai lagi oleh orang Jawa sendiri, maka itu dipakai itu tujuan. Sekarang kiai saja sekarang Romo Kiai panggilannya. Pendeta Buddha juga Romo Pinandito panggilannya. Akhirnya menjadi istilah-istilah untuk orang-orang para bapak rohani dalam gereja. Nah, bahwa penatua, ya, penatua ini bukan majelis. Jelas kita baca di dalam 1 Petrus 5. Ya. 5 ayat 1 dan 2. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua. Stop. Siapa yang bilang aku teman penatua ini? Petrus. Masa rasul itu majelis? Bukan kan?
Aku teman penatua, artinya dia juga sesama menggembalakan dengan orang-orang ini. Terus kan? Dan saksi penderitaan Kristus. Terus? Juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Terus? Gembalakanlah kawanan. Nah, berarti penatua ini tugasnya apa? Menggembalakan. Kalau gitu apa dia itu? Majelis atau gembala gereja? Gembala gereja. Kita baca lagi dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat 17. Kisah Rasul 20 ayat 17. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Jadi siapa yang dipanggil Paulus? Penatua jemaat, presbiter gereja. Nah, setelah orang ini datang, para presbiter gereja ini datang, Paulus bilang apa? Ayat 28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan. Nah, jadi tugasnya penatua apa di situ? Menggembalakan. Majelis atau gembala gereja kalau gitu? Gembala gereja. Kita baca lagi 1 Timotius 5 ayat 19. 1 ayat 17, coba ayat 17. 1 Timotius 5 ayat 17. Penatua yang baik pimpinannya. Nah, penatua yang baik pimpinannya, berarti tugasnya penatua di sini apa? Memimpin. Terus? Patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Berarti tugasnya memimpin, menggembalakan, berkhotbah, mengajar. Ini tugasnya majelis atau gembala gereja? Nah, berarti kemajelisan itu tidak ada dalam Alkitab. Kemajelisan itu hanya diciptakan untuk menolong tugasnya seorang gembala. Yang disebut penatua dalam Alkitab itu adalah gembala gereja, bukan majelis gereja. Namanya presbiter. Jelas itu ya. Makanya kalau dia menikah, Romo di gereja Ortodoks itu boleh menikah sebelum ditapis. Kalau sudah ditapis tidak menikah seperti saya, ya selamanya tidak nikah. Saya tidak nikah. Dan uskup, nanti saya jelaskan uskup itu apa. Diambil dari romo-romo yang memang tidak menikah, bukan dilarang menikah. Diambil dari romo-romo yang memang tidak menikah. Ya. Jadi jelas ya. Jadi para rasul sendiri yang menetapkan penatua, menentukan para presbiter. Merekalah yang membantu para rasul. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul 15 ayatnya yang keempat, yang tadi kita baca sudah. Kisah Rasul 15 ayat 4. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua. Nah, jemaat, rasul-rasul dan penatua. Jadi mereka selalu beserta dengan para rasul. Para rasul nggak sendirian lagi. Tugasnya dibantu oleh orang-orang yang sudah ditapiskan ini, oleh yang namanya presbiter ini. Ya tak? Nah, presbiter inilah yang ikut dalam konsili itu ayat 6. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua. Nah, ya tak? Bersidanglah rasul-rasul dan para presbiter. Juga di dalam ketika Paulus mengunjungi Yakobus dalam Kisah Rasul 21 ayat yang ke-17 dan 18. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir. Nah, Yakobus pun dikelilingi penatua. Jadi kalau gitu di zaman yang sangat awal gereja ini,
sudah ada pejabat-pejabat gerejawi yang ditabiskan oleh para rasul. Sehingga kalau para rasul meninggal, yang melanjutkan tugas rasul siapa? Ya orang-orang ini gitu loh. Jelas ini ya? Nah, selama itu kan waktu saya baru-baru ngerti itu, ya gereja hilang sesudah Rasul Yohanes mati, baru ditemukan masuk Martin Luther. Ini sejarah apa? Tiba-tiba dipotong di tengah jalan kayak gitu. 1500 tahun dihilangkan sejarah gereja, seolah-olah tidak ada apa-apa, padahal terlalu banyak hal dalam sejarah. Selama 1500 tahun. Ya, nah, akhirnya di antara para penatua ini ada orang-orang yang dipilih dari jadi penilik jemaat. Nah, kata penilik jemaat inilah yang dalam bahasa aslinya episkopos, sehingga sering dipotong menjadi episkop. Dari kata episkop sering diucapkan menjadi biskop atau bishop, dan diucapkan secara bahasa Arab al-uskuf. Datang ke Indonesia menjadi uskup. Jelas nih ya? Coba kita baca 1 Timotius 3 ayat 1. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Terus? Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri. Jadi penilik jemaat atau episkopat dulu menikah. Uskup tidak menikah itu baru abad keempat. Karena apa? Karena kalau uskupnya menikah, padahal dia bertanggung jawab untuk semua aset gereja. Kalau dia mati, anaknya rebutan, repot itu miliknya gereja, jadi rebutan anaknya uskup. Sehingga akhirnya diputuskan yang jadi uskup harus orang yang tidak menikah, supaya nanti aset gereja tidak jadi rebutan anaknya. Jelas ini ya? Jadi tidak ada alasan teologis sebenarnya, hanya alasan praktis. Karena uskup itu yang akhirnya bertanggung jawab untuk semua di wilayah keuskupannya, semua yang miliknya gereja itu dia yang bertanggung jawab. Semua presbiter harus lapornya ke dia. Nah, dikatakan saya baca bahwa pistos ologos, benarlah perkataan ini. Itis barang siapa episkopis oregete, mengendai menjadi episkop, kalu ergu epithemi, dia mengingini pekerjaan yang baik. Nah, terus ada syarat-syaratnya. Dan ternyata episkop waktu itu orangnya masih jabatannya double, dia juga presbiter. Terus yang lain tadi? Dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah. Jadi di sini tidak dijelaskan bahwa dia juga seorang presbiter. Titus 1 menjelaskan. Titus 1 ayat 1 sampai 5. Titus 1 ayat 1 sampai 5. Sudah saya kira. Titus 1 ayatnya, pasalnya yang ke 5, pasal ayat 1 ayat 1 pasal ayat 5, pasal 1 ayat 5, maaf. Pasal 1 ayat 5. Terus aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan. Kreta itu nama pulau ya, bukan kendaraan. Itu nama pulau di sebelah selatan Yunani. Namanya Kritis, kalau orang Yunani menyebutnya Kriti, pulau Kriti ya. Terus supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota. Nah, berarti Titus ini seorang episkop karena dia boleh menetapkan penatua, artinya mentahbiskan penatua, mentahbiskan presbiter. Terus di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu.
yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Terus? Sebab sebagai pengatur rumah Allah, digarton episkopon, karena sebagai episkop, padahal di atas dibilang sebagai presbiter. Zaman ini presbiter dan episkop masih dijabat satu orang. Dia presbiter, tapi dia juga episkop. Pada zaman-zaman kemudian mulai dipisahkan. Nah, ini terlihat dalam 1 Timotius 5. Ya. Di dalam 1 Timotius 5 kita baca ayatnya yang ke-19 lah. janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua, kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Yang diberitahu ini siapa oleh Paulus? Jangan kamu menerima tuduhan ini siapa? Dia nulis sama siapa? Berarti Timotius punya hak untuk mendengarkan tuduhan. Dan menurut Eusebius, dialah episkop paling muda di dalam sejarah. Dia umurnya 25 tahun. Berarti kalau gitu, antara apa yang dikatakan Alkitab dan keterangan sejarah membuktikan episkop dalam hal ini episkop Timotius menjadi pimpinan dari para presbiter yang lain, sehingga dia berhak mendengarkan tuduhan kalau ada presbiter berbuat dosa. Jadi di sini mulai kelihatan dipisahkannya antara jabatan episkop dan jabatan presbiter yang tadinya orangnya sama. Dan masih di zamannya Rasul itu. Jadi ini bukan perkembangan kemudian, masih di zamannya Rasul ini. Terus kan? Mereka yang berbuat dosa hendak. Siapa mereka di sini yang berbuat dosa ini? Ya penatua di presbiter tadi. Kalau ada presbiter yang berbuat dosa, terus hendaklah kau tegur di depan semua orang. berarti ada rapat. Timotius mengadakan rapat dengan presbiter yang lain, orang ini ditegur di depan orang banyak itu. Supaya apa? Terus kan? Agar yang lain itu pun takut. Yang lain siapa? Ya presbiter yang lain maksudnya, supaya takut. Terus? Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Oh iya toh, mentang-mentang temanmu Timotius, jangan kamu bela dia kalau dia salah. Biar temanmu kalau dia salah nyatakan salah. Mentang-mentang itu musuh kamu udah senang sama dia nggak salah, kamu salah-salahkan. Nggak boleh begitu Timotius gitu. Jadi kita melihat di sini, kalau melihat dari kacamata sejarah, ini akhirnya ayat ini jelas gitu loh. Maksudnya apa itu jelas gitu ya. Kalau nggak kita bingungnya dimaksud siapa ini gitu kan. Terus kan? Janganlah engkau terburu-buru menumpahkan tangan. Nah, berarti kalau gitu yang berhak menumpahkan tangan itu apa ini? Dalam konteks presbiter ini itu apa? Pentabisan. Berarti yang berhak mentabiskan presbiter siapa? Episkop. Jelas ini ya. Jadi istilah pendeta itu tidak ada dalam Alkitab, sebab itu istilah pinjaman dari agama Hindu. Itu istilah pinjaman dari agama Hindu dan agama Buddha. Kalau dalam Alkitab yang ada adalah presbiter dan episkop. Tapi jangan mentang-mentang tahu ini loh, sekarang aku tak jadi presbiter, tidak bisa. Untuk jadi presbiter harus ditabiskan oleh episkop. Episkopnya harus mempunyai mata rantai dengan rasul. Jangan asal ambil gelarnya, tidak boleh, ada syaratnya gitu loh. Ngerti nih ya? Kalau pendeta? Ya itu dari agama Hindu. Ya terserah aja. Ini saya jelaskan ya. Saya jelaskan berdasarkan kacamata sejarah. Nah, jadi kalau gitu ada berapa jabatan gereja? Sudah jabatan rasul, episkop, presbiter, dan diaken. Diaken itu bukan majelis bagian sosial, bukan. Diakon itu calon romo.
Coba kita lihat di dalam 1 Timotius 5 tadi. Menarik kan? Sangat menarik. Kalau kurang menarik ditarik nanti. Ayo kita baca 1 Timotius 3 tadi. 1 Timotius 3 ayat 1 lagi. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Terus? Karena itu penilik. Nah ini syarat-syaratnya, ya. Lalu ayat 8. Demikianlah. Iya, kalau syarat-syaratnya sebagai penilik jemaat adalah ini. Ayat 8 mengatakan demikian juga diaken. Berarti kalau itu diaken termasuk rohaniwan. Pada kata demikian juga. Syaratnya juga hampir sama. Jadi sesudah zaman Rasul ini, pejabat gereja yang mengembalakan adalah episkop, presbiter, dan diaken, dan itu dijelaskan lebih mendetail oleh Ignatius dalam surat-suratnya yang ada dalam kitab ini. Jelas ini ya? Itulah yang memimpin gereja waktu itu di dalam perjalanan gereja mengarungi sejarah. Nah, hanya kemudian setelah makin berkembang dan Yerusalem hancur. Kenapa hancur? Diserbu Jenderal Titus tahun berapa? Tahun 70. Diganti apa namanya? Aelia Capitolina. Tempat bait Allah dijadikan apa? Penyembahan dewa Apollo, ya. Akhirnya otomatis yang berkedudukan di pusat itu lebih berkuasa, maka jadilah episkop Roma yang secara administratif mempunyai kekuasaan yang lebih besar. Itu perkembangan. Dan akhirnya para episkop di tempat-tempat yang penting ini bukan hanya disebut episkop saja secara Alkitab, tapi kalau di Roma dan Alexandria mereka disebut sebagai paus. Jadi paus itu bukan hanya di Roma saja, Alexandria juga disebut paus. Paus itu berasal dari kata papas, artinya bapak, romo juga, gitu loh. Hanya itu bahasa Latin. Jadi karena dia romonya para umat, bapak rohaninya para umat, disebutlah dia sebagai papas atau pope atau papa. Jelas ini ya? Jadi paus itu bukan namanya ikan. Itu artinya bapak. Nah, di tempat-tempat yang lain di mana para episkop itu punya otoritas lebih besar, mereka juga disebut sebagai patriark. Apa? Patri dari kata pater, artinya bapak juga. Bukan patriot, bukan. Patriark, ARKH. Patri dari kata pater artinya bapak, arki artinya pemimpin, patria artinya bapak pemimpin, paus artinya bapak, gitu saja. Jelas ini ya? Jadi kalau gitu paus patria itu bukan gelar teologis, tapi gelar administratif. Jelas ya? Kalau gelar teologisnya apa? Episkop. Oleh karena itu paus di Roma itu adalah episkop gereja barat. Ya, episkop bagi gereja barat disebut sebagai Roma. Paus di Alexandria di Mesir, episkop gereja Mesir. Itu ya. Yang di Mesir sekarang ada dua, yang ortodoks dan yang koptik. Kalau koptik namanya Tawadros, yang ortodoks namanya Theodoros. Mereka juga paus. Kalau di Indonesia tahunya kalau paus itu Katolik gitu kan? Enggak, itu sebutan untuk gereja purba ya. Makanya ada paus di Alexandria,
ada paus di Roma. Jelas ini ya? Baik. Nah, jadi akhirnya para bapak gereja inilah yang melanjutkan memimpin gereja sepanjang masa perjalanan sejarahnya. Nah, pada waktu itu, pada abad keempat ini, pada abad pertama ini, ada seorang kaisar agak setengah gila orangnya, namanya Nero. Suatu hari dia naik di balkoni kota Roma, malam-malam kok sepi ya, supaya bikin rame gimana? Dibakar kota itu, saudara. Jadi rame kan? Oh, orang satu kota datang, kota siapa yang bakar? Siapa yang bakar? Enak aja, yang bakar orang Kristen. Padahal orang Kristen memang sudah dibenci karena dianggap ateis. Kenapa? Tidak menyembah dewa apapun dari dewa-dewa kafir mereka, maka disebut ateis. Kemudian pada zamannya seorang lain, orang Kristen tidak mau mempersembahkan dupa di hadapan patung kaisar, dianggap revolusioner, radikal, tidak patriotik. Kalau orang Kristen, ibu-ibunya kalau malam keluar dari rumah untuk kumpul-kumpul mengasihi saudara, padahal maksudnya sembahyang malam. Dipikir ibu-ibu itu jadi orang jalan kalau malam-malam ketemu, karena bahasa Latin mengasihi amor itu nggak beda antara mengasihi dalam arti itu dan mengasihi dalam arti saling hubungan gitu. Sehingga orang Kristen di pandangan pemerintah Roma waktu itu, orang Roma waktu itu orang yang sangat buruk, sudah ateis, sudah radikal, tidak mau patriot sama gereja negara, sudah tindakannya tidak bermoral kalau perempuan malam-malam keluar untuk mengasihi segala saudara, dan pemakan daging bayi lagi karena selalu memakan daging dan minum darah anak manusia. Wah, buruknya orang Kristen. Saudara, kalau orang Kristen dibenci itu bukan zaman sekarang, dari dulu. Beda cara tuduhan, beda cara tapi kebenciannya tetap. Sebab Injil itu bukan dari dunia, maka kuasa dunia tidak senang. Jadi jangan merasa, oh kami dibilang ini bilang itu, ya dari dulu ya gitu, hanya dulu namanya beda, namanya dulu pemakan daging bayi gitu ya, namanya dulu tidak patriotik, namanya dulu ateis, segala kafir gitu kan namanya. Sama aja dulu dan sekarang, kebenciannya sama yang namanya yang beda. Sehingga saudara akhirnya apa? Orang Kristen dianiaya. Hanya jadi Kristen itu aja udah dianggap sebagai kriminal. Ya kalau orang Indonesia dibilang gitu loh. Ditangkap, namanya kaisar gila. Dulu kan ada listrik yang jadikan lampu orang Kristen, ditumbak dari bawah sampai tembus kepala, diberi aspal, lalu dibakar di tengah taman jadi obor. Itu kejamnya. Kejamnya zaman itu, penganiayaan kita belum sampai gitu, makanya jangan mengeluh. Ada masalah sedikit kita udah mengeluh. Mereka itu loh, nenek moyang rohani kita itu loh, nggak takut dianiaya seperti itu. Bukan hanya itu saudara, mereka diadu dengan singa lapar. Jadi singanya dibiarkan lapar, orang Kristen masuk gelanggang, diadu sampai mati. Dan salah satu yang diadu dengan singa lapar sampai mati adalah Ignatius yang nulis surat ini. Dia juga matinya diadu dengan singa lapar. Nah, jadi penganiayaan ini berlanjut.
dari Nero, nanti Domitianus, nanti Severus, nanti sampai beberapa kaisar. Sebelum sampai akhirnya Kaisar Roma bertobat. Nah, pada zaman itu dalam masa penganiayaan ini, orang-orang Kristen mulai menulis surat membela kekristenan, menunjukkan kepada orang-orang yang menganiaya bahwa tuduhanmu kepada kami tidak benar. Nah, orang-orang ini, para pembela ini akhirnya disebut sebagai para bapak gereja apologis, karena mereka lah yang membela iman Kristen. Ya, nah, siapa saja mereka? Para bapak gereja apologis itu diantaranya ialah apologis Quadratus, Aristides dari Athena, Aristo dari Pella, Santo Justinus Martir, Tatianus dari Syria, Miltiades, Apollinaris dari Hierapolis di Turki, kuburan Rasul Filipus, Athenagoras dari Athena, Theophilus dari Antiochia, Melito dari Sardis, dan Hermias. Itulah orang-orang yang menulis membela iman Kristen, sehingga mereka disebut sebagai bapak-bapak apologis. Dan Theophilus dari Antiochia inilah yang pertama kali menggunakan istilah triados, artinya Tritunggal. Kalau bahasa Latinnya Trinitas, kalau bahasa Yunaninya triados. Dialah yang menggunakan istilah pertama kali untuk menjelaskan sifat ketiga pribadian dari Allah yang satu itu. Namanya si Theophilus dari Antiochia. Nah, sementara kalau dari para bidan, ya, Simon Magus yang pertama tentunya sudah kita bilang tadi, ya. Basilides tadi sudah saya katakan, yang mengatakan Yesus sudah disalib. Isidorus, Valentinus, Ptolemeus, Heraklion, Florinus, Bardaisan. Dia yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu perempuan, itu ibunya anak Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan Roh Kudus perempuan, itu bukan baru, itu mengulangi kesalahan yang sama, kesalahan zaman lama. Bidan itu saudara, ajaran salah lama yang sudah dibuang ke sampah, diambil ditaruh piring emas seolah-olah baru. Makanya perlu belajar sejarah gereja. Sebab kita tahu kalau ada bidat, oh itu bidat, karena dulu gereja Ortodoks sudah benar-benar sudah dilawan. Ya, terus Harmonius, Theodotus, Marcus, Carpocrates, Epiphanes, Marcion. Marcion itu yang sudah saya katakan tadi tentang yang membuat pertama kali kumpulan kitab suci, ya, yang mengatakan ada Allah baik, ada Allah jahat itu, ya. Apelles, Enkratis, Julius Cassianus, dan yang lainnya. Nah, nama-nama ini saudara perlu mengerti, ternyata gereja itu begitu muncul zaman reformasi. Tidak, gereja hilang baru ditemukan Martin Luther, itu tidak ada. Itu berarti Yesus bohong. Kan dia mengatakan alam maut tidak dapat mengalahkannya. Kalau sampai gereja bisa hilang baru ditemukan Martin Luther, berarti Yesus bohong. Betul, Yesus bohong. Kalau gitu yang salah siapa? Pemahaman kita. Iya kan? Gimana? Kalau Martin Luther salah, saya protes. Ya, termasuk
termasuk Martin Luther, kan kita aja termasuk Martin Luther. Ya, baik, selanjutnya. Nah, apa yang terjadi saudara pada abad kedua ini di gereja Alexandria? Ada seorang bernama Pantaneus. Dialah yang pertama kali mendirikan sekolah teologia dalam sejarah Kristen. Disebut sebagai sekolah kateketik. Sekolah apa? Kateketik. Dari kata katekisasi. Ya. Pantaneus dari Alexandria di Mesir. Nah, salah satu sarjana yang paling terkenal dari Mesir, dari Alexandria, namanya Origenes. Dia membuat karya banyak sekali dan buku-bukunya, ini bukunya Origenes. Nih. Ini salah satu saja yang dikumpulkan, masih banyak lagi. Dia yang pertama kali membuat kritik teks atas kitab suci. Kitab suci bahasa Ibrani, lalu di sampingnya diberi kitab suci Ibrani tulisan Yunani, lalu ada kitab suci Septuaginta. Nah, orang Yahudi waktu itu pada tahun 90, karena orang-orang Kristen menggunakan Septuaginta untuk membuktikan Kristus sebagai Mesias, mereka marah. Dan akhirnya mereka memutuskan bahwa orang Kristen, orang Yahudi tidak boleh lagi menggunakan kitab Septuaginta. Sehingga Septuaginta menjadi kitab sucinya orang Kristen. Sampai sekarang kitab sucinya orang Ortodoks adalah Septuaginta sampai sekarang, dari zaman itu resminya ya. Nah, mereka akhirnya membuat terjemahan lagi. Mereka membuat kanon. Tahun 90 mereka mengadakan konsili di kota Yamnia, lalu membuat kanon Perjanjian Lama yang jadi kanon sampai sekarang ya, yang kitab sucinya orang Yahudi. Jadi sebenarnya Septuaginta lebih dahulu dikanonkan daripada yang Ibrani. Ibrani dikanonkan karena reaksi terhadap orang Kristen. Jelas ini ya, orang Yahudi diamnya. Lalu mereka mendirikan orang-orang Yahudi yang mantan Yunani yang jadi Yahudi, menerjemahkan kitab ini kembali ke dalam bahasa Yunani, tapi tidak banyak digunakan. Symmachus, Theodosion, dan ada 3 orang membuat terjemahan baru Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani karena mereka tidak mau lagi menggunakan Septuaginta. Tapi akhirnya orang Yahudi tidak menggunakan kitab itu karena mereka kembali kepada bahasa Ibrani. Jelas ini ya. Nah, sekolah Alexandria ini sangat penting karena bukan saja dari situ munculnya sekolah, tapi nanti ketika Konstantinus bertobat, sehingga banyak orang Roma itu yang jadi Kristen. Ya, makin banyak orangnya kan tidak semuanya bisa saleh, sehingga banyak orang-orang yang tidak saleh karena macam-macam motivasi jadi Kristen. Ketika Kristen sudah diterima sebagai agama negara, banyak orang Kristen yang saleh yang ingin hidup seturut dengan Injil, melarikan diri di sana, pergi ke padang-padang belantara untuk puasa, untuk doa, untuk menekuni kitab suci. Disitulah munculnya biara-biara Kristen. Mereka ingin jadi martir karena setelah orang Kristen diterima, kemartiran sudah bukan pilihan lagi. Mereka memaksa dirinya jadi martir dengan jalan hidup seperti itu. Jadi biarawan yang terkenal pertama kali dari Mesir namanya Antonius Agung. Dia punya kuasa mendapatkan karunia Roh Kudus yang luar biasa. Salah satu ceritanya yang terkenal adalah Antonius Agung dari Alexandria, dari Mesir.
Suatu hari di tempat dia retreat, ya bertapa lah istilahnya. Tapi jangan dia anggap bertapa kayak orang Dunda. Nah, itu bertapa, berdoa, gitu ya, bukan semedi yoga, itu bukan begitu ya. Memusatkan diri pada doa. Di situ ada kampung. Kampung itu ada kuburan. Kuburannya angker sekali saudara. Dan kampung itu dekat dengan pantai. Sehingga keangkeran kuburan itu sampai roh jahat sering mengganggu para nelayan dengan memunculkan angin menghempaskan mereka sampai mati. Nah, mereka kebingungan orang-orang kampung di situ. Akhirnya mereka datang ke Antonius, Romo minta tolong, daerah kami diganggu roh jahat. Bawa saya ke situ katanya. Akhirnya Romo Antonius ini dibawa ke kuburan itu. Betul malamnya ada penampakan saudara. Roh jahatnya menakut-nakuti Romo ini. Akhirnya Romo Antonius ini dilemparin ke sana sampai ke sana kemari dengan batu nisan, dengan kuasa roh jahat ini sampai dia pingsan, badannya biru semua. Pagi-pagi orang kamu lihat, ternyata badannya udah gak karu-karuan, dibawa ke kampung dia. Akhirnya diisiuman, loh, aku di mana? Romo ada di kampung, aku kembalikan ke sana, aku belum kalah. Loh, Romo sudah kayak gini, udah kembalikan ke sana, aku belum kalah. Akhirnya dikembalikanlah dia ke kuburan itu. Malam itu roh jahat menampakkan diri dalam wujud yang menakutkan, ada wujud singa, wujud apa. Suara menggeram, Antonius, kamu masih lancang-lancang berani ke sini, kamu tidak takut? Aku belum kalah. Kalau memang kamu kuat, kamu tidak akan munculkan wajah seperti itu. Kamu munculkan wajah seperti itu kan membuat aku takut kan? Kalau aku takut tidak punya iman kan? Kalau tidak punya iman berarti kamu bisa mengalahkan aku. Aku tidak takut sama kamu. Dalam nama Yesus. Apa yang terjadi saudara? Terdengar teriakan besar. Antonius, kamu menang. Walau terledakan di kuburan itu, hanya hilang. Dan sejak saat itu kuburan itu hilang angkernya. Nah, ini salah satu cerita dari Antonius yang ditulis oleh muridnya, namanya Athanasius. Athanasius itu patriark dari Alexandria. Menarik kan kalau kita tahu cerita gereja purba ini. Macam-macam ya saudara tidak tahu ya? Dari kisah-kisah perpuluhan gerejanya. Nah, setelah itu dari penganiayaan ini saudara, lalu muncul macam-macam dari para bapak gereja ini. Saya bacakan beberapa yang lain ya. Ada bapak gereja yang kita kenal adalah di zaman itu ya, Clement dari Roma itu pimpinan gereja Roma yang ketiga. Dialah yang Clement yang ada dalam surat Kolose itu muridnya Paulus. Akhirnya dia jadi pimpinan di gereja Roma. Nah, dari Clement siapa lagi nih? Yang ketiga ya. Nah, waktu itu mulailah ada surat-surat, tulisan-tulisan yang menentang bidat-bidat itu. Ya, terutama sekali adalah dari Irenaeus. Pengetahuan kita tentang bidat-bidat zaman purba itu dari tulisan Irenaeus. Judulnya Melawan Bidat-bidat, nama bukunya. Tebal, saya punya. Kemarin saya cari, mau saya bawa, mau saya cari-cari, nggak ada, tidak tertutup dengan buku yang lain. Ya, ada bukunya. Ya. Jadi memang kalau kita ingin tahu sejarah, memang kita harus banyak baca. Banyak baca buku-buku yang ditulis dari zaman-zaman kuno itu gitu. Ya mungkin suatu saat kalau Tuhan izinkan dan saya mampu waktunya, saya ingin terjemahkan buku-buku ini biarpun kalau hanya sebagian
Karena perlu orang-orang Kristen di Indonesia tahu, bukan tahunya hanya kekristenan dari Amerika saja yang diikuti. Ya kan? Benny Hinn rame-rame datang, gitu. Nanti siapa rame-rame itu, yang diajar apa gitu. Ya kan? Nggak ada sultan, nggak ada ilmunya gitu loh. Nah sekarang kan ini kan belajar ilmu ini kan. Ilmu itu juga berguna karena ini bisa untuk membantu kita di dalam menguatkan iman kita, dan juga banyak orang yang menuduh yang tidak gitu. Dengan adanya ilmu yang kita miliki gitu ya. Mujizat boleh, tapi kan ini bukan hanya mujizat saja, ya kan? Harus ada pengetahuannya, harus ada ilmunya gitu kan. Nah terus setelah penganiayaan ini saudara, dari macam-macam kaisar yang membunuh orang Kristen ini, masa pertolongan Tuhan datang. Pada waktu itu di negara Romawi terjadi perebutan kekuasaan. Kerajaan Romawi dibagi jadi dua, bagian barat dan bagian timur. Bagian barat tentu saja pusatnya di Roma, bagian timur di daerah-daerah Timur Tengah situ, itu kekuasaan Romawi dulu. Dan waktu itu juga kekaisarannya kaisarnya dibagi dua, ada dua kaisar dibantu dengan pembantu kaisar namanya Agustus. Ada kaisar, ada Agustus, ada kaisar, ada Agustus. Ya kadang-kadang mereka saling berkompetisi ya satu sama lain yang ingin berkuasa. Nah waktu itu sudah beberapa penganiayaan yang usah saya ceritakan secara detail ya. Oh mungkin ada yang perlu saya ceritakan ini. Jadi orang Kristen waktu itu yang mau menunjukkan loyalitasnya harus bakar dupa di depan patung kaisar. Itu nanti diberi surat sertifikat, namanya libeli. Nah kalau mereka sudah mendapat surat sertifikat, sudah pernah memberikan dupa pada patung kaisar, mereka tidak diapa-apakan. Nggak diapa-apakan oleh negara. Tapi kalau belum, dianiaya bisa dibunuh. Nah sesudah penganiayaan selesai saudara, ya terjadi masalah. Ada uskup yang terlalu keras terhadap orang-orang yang pernah libeli. Mau balik gereja tidak diperbolehkan, tidak boleh berjalan kudus, tidak boleh apa. Tapi ada yang agak ringan, agak lunak, sehingga waktu itu terjadi geger dalam gereja. Ada orang yang begitu ketat mengatakan yang pernah membakar dupa di depan patung kaisar tidak boleh kembali ke gereja, melawan yang membolehkan, sehingga mereka memisahkan diri. Namanya ini Donatus. Dia dari gereja di Afrika Utara, di mana Santo Agustinus berasal. Jadi dari Afrika Utara ini muncul beberapa teolog yang terkenal, para penulis buku teologi ya. Di antaranya Tertullianus. Dialah yang dalam gereja barat Latin mereka menggunakan bahasa Latin ya. Gereja timur menggunakan bahasa Yunani, gereja barat menggunakan bahasa Latin. Sejak abad kedua, Tertullianus inilah yang meletakkan dasar bangunan dari teologi barat. Dia tadinya seorang pengacara, dan dari Tertullianus dilanjutkan oleh Agustinus dalam gereja barat. Agustinus akhirnya dilanjutkan oleh Thomas Aquinas kalau dalam gereja Katolik, tapi dilanjutkan Calvin dan Luther dalam gereja Protestan, tapi dua-duanya dari Agustinus. Sementara gereja timur tidak begitu, punya caranya sendiri. Makanya nanti akan berkembang jadi beda antara gereja barat dan gereja timur, karena bapak gereja yang diikuti beda.
Ya. Nah, dari gereja Afrika ini muncullah orang-orang terkenal, Tertullianus, Cyprianus, terus Tertullianus, Cyprianus, sebentar, Hippolytus. Perlu dibaca tulisan-tulisan menarik. Hippolytus, Cyprianus, Tertullianus. Macam-macam ya kayak ini. Ya macam-macam yang dibaca. Ya kalau ilmu Kristen sih nggak akan habis-habisnya belajar. Ya kalau yang mau belajar bukan hanya Alkitab saja, banyak yang harus dipelajari. Nah itu ya. Donatus akhirnya memisahkan diri dari gereja umumnya sampai lama. Akhirnya ketika Konstantinus bertobat jadi Kristen, sayangnya ada episkop yang minta Konstantinus untuk memaksa Donatus itu kembali menjadi ajaran rasulia. Sayang Konstantinus menggunakan kekuatan tentara untuk menghapuskan, menghancurkan mereka. Akibatnya ketika Islam muncul, kekristenan di Afrika Utara terhapus sama sekali akibat masalah dari dalamnya. Sehingga seluruh Afrika Utara, Libya, Maroko, tempat-tempat itu menjadi negara Islam. Tadinya wilayah Kristen semua ini. Nah itulah saudara, jadi perlu kita tahu ya apa yang terjadi ya. Kadang-kadang yang jadi musuh kita adalah orang dalam juga gitu. Kita sendiri yang membuat masalah terhadap kita, bukan orang luar. Orang luar tinggal menunggangi masalah kita aja gitu. Ya kan? Ini dari sejarah ini kita belajar tentang hal itu kan? Nah saudara, berbicara mengenai terjadinya pertengkaran di Kekaisaran Romawi, waktu itu ya menjadi kaisar barat namanya Konstantius, tapi bermukimnya di kota York di Inggris. Konstantius meninggal, akhirnya digantikan anaknya jadi jenderal namanya Konstantinus. Dan yang menjadi raja di Roma waktu itu namanya Maxentius, anak dari penganiaya umat Kristen kaisar sebelumnya, sehingga dia nggak disenangi. Dan seharusnya yang punya hak atas kota Roma adalah Konstantinus, bukan Maxentius. Sehingga akhirnya tentara-tentaranya Konstantinus mengatakan, Pak Jenderal, itu hak Anda, rebut kembali kota Roma itu. Anda yang harus jadi kaisar. Nah, bapaknya Konstantinus yaitu Konstantius itu penyembah dewa matahari. Ibunya Ratu Helena itu Kristen. Sehingga dia waktu kecil banyak dipengaruhi oleh ibunya ini mengenai iman Kristen, si Konstantinus ini. Akhirnya mendengarkan permintaan dari para prajuritnya, Konstantinus akhirnya berangkat meninggalkan York di Inggris, menyeberangi Selat Inggris ke Prancis, mau menuju ke Italia karena Roma kan di Italia. Di tengah jalan menurut catatan Eusebius yang hidup sejaman dengan Konstantinus, dia berdoa supaya Tuhan yang disembah ibunya menolong dirinya. Dia belum Kristen, tapi dia berdoa kepada Tuhan yang disembah ibunya. Ya siapa lagi? Tuhan Yesus. Dan dia berjanji, kalau sampai negaranya diambil, dia mempersembahkan negara itu untuk kemuliaan Kristus. Nah pada waktu itulah, menurut catatan sejarah, dia melihat salib bersinar besar sekali di langit seperti matahari, dan di atasnya ada tulisan
hic est victor. Kalau bahasa Yunaninya entutonika. Dalam bahasa Indonesia, dengan tanda ini kau akan menang. Akhirnya dia memerintahkan kepada semua prajuritnya untuk membuat tanda salib di perisai mereka masing-masing, meskipun mereka belum Kristen, dan di jubah belakang ketentaraan mereka, buat tanda salib sesuai dengan penglihatan yang dia terima. Ini bukan perang salib ya, ini pertobatan Konstantinus abad keempat. Perang salib itu abad ke-13, jangan keliru ya. Banyak orang keliru ini antara pertobatan Konstantinus dengan perang salib. Perang salib itu abad ke-13. Ini abad keempat, pertobatan Konstantinus. Akhirnya dengan tanda salib di perisai mereka dan di punggung jubah mereka, mereka bergerak menuju selatan, menuju ke Italia. Maxentius musuhnya waktu itu membuat jebakan di jembatan Milvian di Roma, di Sungai Tiber. Jembatan ini kalau dipijak di salah satu sisinya itu bisa membuat orang tergelincir dan masuk ke aliran sungai ini dan mati kena gelombang sungai. Rupanya Tuhan menolong Konstantinus mendengarkan doanya. Ketika berhadapan-hadapan dengan perang, bukan Konstantinus yang tergelincir, Maxentius terjebak oleh alat jebakannya sendiri. Ketika dia mau menyeberangi sungai itu dengan jembatan itu, dia salah pijak. Akhirnya dia terjebak oleh jembatan itu, dia tergelincir mati masuk sungai. Sehingga Konstantinus dapat memenangkan peperangan tanpa membunuh. Nah, akhirnya saudara, sesuai dengan janjinya, dia ingin mempersembahkan negara ini kepada Kristus. Itulah sebabnya akhirnya dia tidak mau memerintah di kota Roma, karena Roma itu identik dengan penyembahan berhala. Dia tidak mau. Zaman itu ya, zaman itu tempatnya senat, tempatnya para kaisar diangkat jadi dewa. Dia tidak mau di situ. Makanya akhirnya dia memutuskan untuk memindahkan tempat kerajaannya, ibu kotanya, di perbatasan antara Asia dan Eropa, di selat, di lembah Bosforus antara Turki dan Yunani. Di situ dia mendirikan kota yang di atas namakan dirinya sendiri. Namanya kota Konstantinopolis. Polis artinya kota. Artinya kotanya Konstantinus. Di suatu desa yang namanya desa Bizantium. Nah, Bizantium itu menurut tradisi adalah asal mula nenek moyang bangsa Yunani yang bernama Bizas, sehingga nama itu namanya Bizantium. Disitulah akhirnya Konstantinus mendirikan ibu kota kerajaan yang baru, sehingga kerajaan Roma sekarang punya dua ibu kota. Ibu kota yang lama di kota Roma di sebelah barat, ibu kota yang baru di kota Konstantinopel atau Konstantinopolis di sebelah timur. Nah, tak lama sesudah dia menjadi kaisar yang baru, pada tahun 313 dia mengeluarkan surat edikta, yaitu surat keputusan, namanya Edikta Toleransi, di kota Milano di Italia, yang melarang orang Kristen dianiaya. Jadi dia menghentikan penganiayaan dan memerintahkan mengembalikan buku-buku, tanah dan apa saja yang pernah disita dari orang Kristen.
Sehingga waktu itu orang-orang Kristen merasa sukacita karena Konstantinus dianggap menjadi penyelamat mereka. Nah, katanya ada orang dengan sejarah membuat fiksi. Konstantinus itu yang mencampur adukan antara agama Kristen dan penyembahan berhala. Itu bohong. Tidak. Kalau tahu saja gereja Ortodoks, mereka nggak akan berpikir begitu. Dalam gereja Ortodoks, pemimpin negara tidak punya hak atas masalah-masalah kegerejaan. Gereja punya pimpinannya sendiri, namanya patriark. Dan Konstantinus tinggal di pusatnya gereja Ortodoks, gereja Timur waktu itu. Jadi di zaman itu, saudara, yang disebut Kristen yaitu, yang disebut Ortodoks yaitu, yang disebut Katolik yaitu, gitu loh. Sekarang kan enggak, kalau Kristen Protestan, kalau Katolik bukan Protestan, gitu kan. Zaman itu ya enggak, yaitu Katolik, yaitu Ortodoks, yaitu Kristen, gitu zaman itu. Karena cuma ada satu kekristenan, gitu. Makanya kalau di Yunani atau di negara Ortodoks, kalau bilang, oh dia Kristen bukan? Oh iya, dia Protestan bukan Kristen, gitu kalau di sana. Karena bagaimana Kristen itu Ortodoks itu, ngerti? Karena dari sejarah ini, gitu. Kalau dia kadang-kadang saya masih bingung kalau di Indonesia Kristen ya, kalau di negara Ortodoks, nah Kristen maksudnya orang Ortodoks. Ngerti ya? Saya psikologi sejarah mereka di situ. Nah, tidak lama ketika dia mulai menjadi raja itu, ibunya kan seorang yang saleh. Dia senang dengan mengunjungi tempat-tempat di mana Yesus pernah hidup. Akhirnya dia pergi ke Yerusalem, dipimpin oleh seorang episkop, menunjukkan tempat-tempat bersejarah di mana Yesus pernah ada. Disitulah didirikannya gereja-gereja, termasuk gereja Makam Kudus yang di Yerusalem sekarang. Itu yang mendirikan Ratu Helena, ibunya Konstantinus. Di samping itu, dia membangun banyak gereja di Yerusalem, sehingga Yerusalem bangun kembali. Kan tadi udah hancur kan? Yerusalem dibangun kembali oleh Konstantinus atas permintaan ibunya, Ratu Helena. Ratu Helena juga menginginkan untuk menemukan salib yang asli yang pernah digunakan untuk menyalibkan Yesus. Pergilah dia ke Gunung Golgota, padahal gunung itu sekarang sudah tertutup dengan rumput-rumput, terutama dengan daun kemangi. Banyak daun kemangi tumbuh di tempat itu, maka disuruh bersihkan semua. Setelah dibersihkan, kelihatan memang ada 3 salib di tempat itu, di Gunung Golgota. Kelihatan ada 3 salib, lah dia bingung yang salibnya Yesus yang mana, ya. Karena ada 3, yang satunya kan dua orang di salib itu, ya. Yang salibnya Yesus yang mana? Akhirnya dia ambil orang lumpuh, digotong ke situ, disuruh sentuh salah satu salib itu. Kalau salib itu disentuh lalu dia sembuh, berarti salibnya Yesus. Ternyata betul, orang lumpuh dibawa ke situ, disuruh menyentuh salah satu salib, orang itu langsung melonjak berjalan. Berarti, oh ini salibnya. Akhirnya salib itu diambil, diangkat, dimasukkan ke dalam gereja. Dan inilah namanya, ini di dalam gereja Ortodoks diperingati setiap tanggal 12 September penemuan salib ini. Diperingati, dirayakan sebagai sejarah penemuan salib. Kalau di gereja Ortodoks sejarah tidak dilupakan, diperingati dalam gereja sejarah zaman kuno, sehingga dengan demikian ada kesinambungan yang tidak putus antara gereja Ortodoks zaman ini dengan zaman itu, baik ajarannya, baik prakteknya, semuanya ada sejarah yang tidak putus. Demikianlah saudara, tidak lama dia memerintah, ya, Golgota. Ya, yang terakhir ini zamannya Konstantinus ini,
Kan dia menginginkan supaya negaranya bersatu di bawah panji-panji Kristus, ya kan? Dia ingin membuat balance antara rakyatnya yang sudah Kristen dan rakyatnya masih penyembah berhala. Ini orangnya tidak ngerti di saga Konstantinus itu apa mau sinkritis, mau campur aduk aja, bukan. Dia kan raja, dia harus adil pada rakyatnya, maka dia membuat balance. Dan ada lagi cerita bohong katanya baptisan percik berasal dari Konstantinus. Karena apa? Karena banyak orang yang jadi Kristen akhirnya tidak sempat baptisan, disemprot di baptis. Tidak mungkin. Orang Ortodoks sampai sekarang baptisnya di selam, padahal Konstantinus tinggalnya di tengah-tengah masyarakat Ortodoks. Jadi itu cerita bohong diceritakan orang itu. Ya, orang Ortodoks sekarang baptisnya ya di selam, yang pernah dipercik gitu loh. Tapi memang di zaman purba percik diizinkan ketika tidak ada air. Dalam kitab Didache yang dari para bapak gereja ini ada itu. Saya bacakan ya. Didache bunyinya itu. Jadi diizinkan tapi untuk kasus-kasus darurat, bukan normanya. Ya saya pernah juga baptiskan dengan percik ketika orang itu mau mati, minta dibaptis. Kalau saya masukkan ke air mati, malah saya tangkap polisi gitu. Maka saya percik itu diizinkan dalam kasus darurat seperti itu gitu loh. Coba kita baca di dalam Didache ya. Saudara harus tahu yang gini-gini ya. Jadi tidak kaku, tidak selam akhirnya jadi masalah gitu ya. Coba kita lihat di Didache mana ya, pasalnya di mana ya? Didache 303. Ini saya baca ya. Mengenai baptisanlah demikian. Setelah menjelaskan semuanya ini, baptiskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam air yang mengalir. Jika engkau tidak punya air mengalir, baptislah di air yang lain. Kalau tidak bisa di air dingin, baptislah di air panas. Tetapi kalau kamu tidak punya air apapun di situ, tuangkan air 3 kali di kepalanya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan biarlah sebelum baptisan orang yang membaptis dan dia yang mau dibaptis berpuasa dulu, dan orang-orang yang lain yang juga ikut. Dan kamu perintahkan orang yang mau dibaptis untuk berpuasa selama 1 atau 2 hari sebelumnya. Ini perintah dari para rasul. Selasa Ya? Selama 1 atau 2 hari. Gimana? Puasa selama 1 atau 2 hari kan? Apa? Yang dibaca dalam Dari kitab Didache. Puasa selama 1 atau 2 hari. Jelas ini ya. Ini jadi di dalam gereja purba waktu itu memang ada ketentuan untuk hal-hal yang khusus, penuangkan di kepala diizinkan, dibersihkan diizinkan. Tapi normanya adalah diselamkan. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa itu yang membuat Konstantinus itu bohong, cerita bohong, tidak ada itu ya. Nah, apa yang terjadi saudara? Setelah itu Konstantinus berusaha untuk menyatukan negara, terjadi gara-gara di gereja Alexandria ada seorang Romo yang pangkatnya sama dengan saya, Archimandrit. Archimandrit itu bukan nama, itu pangkat tertinggi dari seorang Romo yang tidak pernikah, yang dianggap berjasa buat gereja. Nama diberi pangkat
Archimandrit. Nah, Romo ini namanya Arius, pangkatnya Archimandrit. Dia orangnya ganteng sehingga pengikutnya banyak ibu-ibu gitu ya. Itu betul menurut saya, pengikutnya banyak ibu-ibu ya. Nah, dia ini di suatu hari disuruh oleh patriarknya, Patriark Alexander waktu itu ya, di Alexandria, untuk berkhotbah minggu itu. Dia berkhotbah yang intinya dia mengatakan pernah ada waktunya di mana anak Allah pernah tidak ada. Itu intinya. Wah, ini kata-katanya akhirnya menggoncangkan gereja. Kalau anak Allah pernah tidak ada, berarti dia makhluk dong, diciptakan dong, bukan Allah dong, dia ciptaan dong. Kalau dia ciptaan, bagaimana dia menyelamatkan kita? Nah, sehingga waktu itu gereja yang masih satu itu terpecah dua, antara yang mengikuti ajaran menurut ajaran Rasuliah, percaya pada Tritunggal, dan yang mengikuti ajaran Arius ini. Nah, karena sudah seperti saya katakan dalam zaman para rasul, kalau ada masalah tidak bisa dipecahkan oleh satu orang, maka diadakanlah konsili yang menyangkut seluruh pimpinan gereja di dunia yang ada waktu itu, dari Inggris sampai ke India. Tidak ada 318 pimpinan gereja dari seluruh dunia zaman itu yang berkumpul di kota Nikea. Kota ini berada di luar sedikit dari Konstantinopel, sekarang Istanbul ya. Kota ini negara Bizantium setelah jatuh ke tangan Islam tahun 1453 jatuh menjadi negara Islam Turki. Dan kota Konstantinopel menjadi kota Islam Istanbul. Gereja terbesar yang ada zaman itu, gereja Sofia, diubah dijadikan masjid. Nah, itu cerita lain ya, tapi hanya supaya informasi saja. Di kota Nikea inilah akhirnya diadakan konsili yang pertama, konsili ekumenis yang pertama untuk membahas tentang keilahian Kristus. Dan akhirnya setelah berdoa, bergumul, menyelidiki semua ajaran Rasul, dicocokkan dengan kitab suci, akhirnya dirumuskan bahwa Yesus memang ilahi, bukan tercipta. Dan orang yang berjasa melawan Arius adalah orang yang sesama gereja dengan Arius, namanya Athanasius yang saya sebut tadi. Waktu itu dia masih umur 20 tahun, tapi orangnya otaknya tajam. Dia mengatakan intinya gini, Romo Arius, kalau anak Allah pernah tidak ada, berarti ada permulaannya, ciptaan. Bagaimana dia bisa memberikan hidup kekal? Orang tidak bisa memberikan sesuatu kalau dia tidak punya sesuatu itu. Dia tak mungkin punya hidup kekal, tidak mungkin bisa memberikan hidup kekal kalau dia tidak punya hidup kekal sendiri. Ya kan? Nah, kalau dia punya hidup kekal berarti tidak mungkin dia pernah tidak ada. Berarti dia kekal, dia selalu ada. Kalau dia selalu ada berarti dia itu ilahi, bukan makhluk. Akhirnya ajaran Athanasius ini dikutuk oleh gereja. Arius ya, dikutuk oleh gereja. Dan ibu-ibu protes. Ya, karena temannya kan ibu-ibu. Protes, nyanyi, mengundang yel-yel gitu. Yang intinya adalah pernah ada waktunya bahwa anak Allah itu pernah tidak ada. Bahwa tiba-tiba Arius itu menyelinap, dicari-cari kemana nggak ada. Ternyata ke WC. Digedor-gedor WC-nya tidak terbuka-buka. Dataannya saudara,
perutnya pecah tanpa tahu penyebabnya. Ya, artinya gereja melihat itu hukuman Tuhan karena hujat yang dilakukan terhadap Kristus. Nah, Arius pecah perutnya, tak diketahui sebabnya, seperti Herodes dipalu malaikat itu dalam Kisah Rasul 12 itu, seperti itu. Nah, disinilah jadi kisah akhirnya dalam konsili ini, di konsili di Nikea itu dirumuskan pengakuan iman gereja universal yang disebut pengakuan iman Nikea. Aku percaya pada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, dan pada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang diperanakkan dan bukan diciptakan, satu hakikat dengan Bapa, yang melaluinya segala sesuatu diciptakan, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga dan menjelma oleh Roh Kudus dan perawan Maria serta menjadi manusia, telah disalibkan bagi keselamatan kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita sengsara dan dikuburkan, dan telah bangkit lagi pada hari ketiga, serta naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Nah, itu dari butir 1 yang ke-8. Baru nanti tahun 381 ditambah lagi mengenai Roh Kudus, karena ada bidat lagi. Nanti pada tahun 8381 ada bidat namanya Makedonianisme yang menentang keilahian Roh Kudus. Nah, saudara, itulah yang terjadi dengan pertobatan Konstantinus, sehingga oleh gereja Ortodoks, karena dengan melalui dia banyak orang ditobatkan, dia disebut Kaisar Konstantinus yang setara dengan para rasul, karena banyak yang ditobatkan menjadi Kristen. Dia tidak dibaptiskan sampai menjelang akhir ajarannya. Karena apa? Karena dia seorang raja, seorang tentara yang suka perang. Dia takut kalau dibaptiskan dia masih perang bunuh orang, nanti gimana. Jadi akhirnya dia menunggu baptisannya sampai menjelang kematiannya. Dia dibaptis oleh Uskup Uskup Eusebius dari Nikomedia. Dia meninggal di sana. Nah, disitulah kita kisahnya tentang Konstantinus, saudara. Jadi kita sudah menjelajah dari para rasul, dari warga gereja sampai kepada Konstantinus. Jadi saudara sekarang mengerti bahwa sesudah para rasul meninggal, gereja tidak hilang. Mulai Martin Luther tidak menemukan apa-apa, bukan yang mengembalikan gereja tetap ada, itu ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak Romo Biantoro. Sebelum masuk ke tanya jawab, ada beberapa dalam makalah atau dalam rencana kita akan coffee break sebentar. Tapi mungkin dari teman-teman yang Kristen agak protes ya, mengapa kok Martin Luther dijelek-jelekan dalam tanda petik ini. Nah, Bapak Ibu, saya ingin katakan bahwa Martin Luther tidak pernah bertemu dengan Ortodoks ya. Karena Martin Luther itu dengan Katolik. Mungkin kalau dengan Ortodoks bisa jalan nanti. Artinya bahwa justru Martin Luther itu menyelamatkan kekristenan ketika Paus dulu terlalu menambah-nambah tradisi, kemudian diprotes oleh Martin Luther, itu salah satunya. Oke, ini sangat menarik, nanti dijelaskan kalau ada kesempatan bertemu di lain waktu. Oke, Bapak Ibu, kita akan coffee break sebentar. Kemudian sebelum ini kita akan mengadakan persembahan. Jadi sekali lagi bahwa Romo Biantoro ini punya padepokan atau biara. Nah, mungkin beda ya sedikit antara biara dengan gereja. Kalau gereja itu untuk tempat ibadah, kalau biara itu mungkin sebagai tempat retreat, ya. Retreat atau yang tadi juga agak disebutkan di Gunung Salak. Nanti kita suatu waktu kita bisa main ke sana, mungkin retreat di sana. Nah, kita lihat kalau
sekarang dalam pembangunan kita mengingat ya bahwa oh ternyata saya ikut memberikan genting satu genting di gereja biara ortodok ini ya, biara Padepokan Dharma Tuhu ini dengan memberikan persembahan untuk pembangunan. Belum itu nanti juga menjadi tempat sekolah teologi. Jadi saya akan buka sekolah teologi di sana. Saya masih membutuhkan untuk membangun ruang untuk dosen-dosennya yang mengajar. Jadi kalau ruang utamanya sudah hampir jadi, mau kapelnya di sana, kalau sudah mau datang ke sana mau berdoa di sana silakan. Tapi telepon dulu sebelum sana tuh. Tapi ini yang sangat mendesak saya adalah untuk membangun ruang-ruang untuk para dosen dan pengajar. Saudara mau belajar di sana silakan. Mau ikut jadi sekolah teologi di sana nanti kalau sudah dibuka silakan. Sekolah teologi Terima kasih. Teologi dari Purba. baik, kita akan mengadakan persembahan akan dipimpin oleh Ibu Bebe. Kemudian untuk yang pengedar persembahan sudah siap di belakang. Setelah persembahan kita langsung coffee break dan nanti jam 15